Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dan saya Ayu Aprila Putri. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang materi analisis wacana, khususnya bidang analisis wacana. Baik, yang pertama, mengenal bidang analisis wacana. Bidang analisis wacana selama hampir 10 tahun sekarang ini masih eksis ya. Istilah wacana tetap dibicarakan di mana-mana, bisa kita dengarkan, baik dalam perdebatan maupun teks-teks ilmiah, namun penggunaannya sembarang saja. Bahkan sering tanpa didefinisikan terlebih dahulu. Tentu akibatnya konsep wacana menjadi taksa, menjadi ambigu atau memiliki makna yang ganda, kabur begitu ya, dari yang satu ke makna yang lainnya. Penggunaan maknanya secara berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Kebanyakan kasus yang mendasari penggunaan kata wacana merupakan gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda serta diikuti oleh ujaran pada domain kehidupan sosial yang berbeda pula. Bisa domain dari ranah politik maupun dari ranah medis. Dan demikian bisa digarisbawahi ya, untuk analisis wacana adalah analisis atas pola-pola tersebut. Meskipun demikian, definisi berdasarkan akal sehat tidak banyak membantu menjelaskan apa sesungguhnya wacana-wacana itu, bagaimana wacana itu berfungsi, atau bagaimana cara menganalisisnya. Maka dari itu harus dicari teori-teori serta metode analisis wacana yang lebih canggih. Maksudnya di sini canggih itu berarti tepat ya. Dalam pencarian tersebut, jangan cepat mendapati bahwa analisis wacana bukan sekedar satu pendekatan tunggal, tetapi serangkaian pendekatan yang multidisipliner yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi banyak domain sosial yang berbeda dan berada dalam jenis-jenis kajian yang berbeda pula. Hingga sekarang ini belum ada konsensus atau pendapat yang jelas tentang pertanyaan yang pertama, apa itu wacana atau bagaimana menganalisisnya? Perspektif yang berbeda menawarkan saran-saran berbeda serta kadang saling bersaing untuk memberikan definisi sendiri tentang apa itu analisis wacana dan sebagainya. Namun definisi awal ya bisa kalian pahami, yaitu sebagai cara tertentu dalam membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia ini. Ya, untuk pembahasan selanjutnya macam-macam bidang analisis wacana. Baik, di sini akan diperkenalkan 3 pendekatan yang berbeda pada analisis wacana konstruksionisme sosial, yakni teori wacana Ernesto Lech dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis dan psikologi kewacanaan. Ketiga pendekatan ini semuanya memiliki titik awal yang sama berdasarkan cara-cara dalam membahasnya. Ketiganya memainkan peran aktif untuk menciptakan dunia, identifikasi, serta hubungan sosial tersebut. Contoh penerapan analisis wacana. Analisis wacana bisa digunakan sebagai kerangka analisis identitas kebangsaan. Bagaimana bisa memahami identitas kebangsaan dan konsekuensi. Konsekuensi sebagai akibat apa saja yang ditimbulkan terhadap pembagian dunia ini ke dalam negara-negara bangsa. Untuk menganalisisnya, banyak bentuk teks dan pembicaraannya berbeda.
Contoh, fokus perhatiannya ditujukan pada konstruksi serta secara kewajanaan identitas kebangsaan dalam buku ajar sejarah Inggris. Alternatifnya, bisa memilih mengeksplorasi signifikansi identitas kebangsaan menurut interaksi antara orang-orang yang berbeda. Berada pada suatu konteks organisasi, misalnya bisa tempat kerja atau tempat di mana kita bergaul. Bisa topik yang dibahas seperti cara-cara menyampaikan pengetahuan, pakar di media massa, serta implikasi keterlibatan bagi persoalan, kekuasaan, dan demokrasi. 3 pendekatan yang telah dipilih untuk dikaji sebagai kerangka bagi analisis wacana sama-sama memiliki premis-premis. Berarti sebuah dasar atau landasan pemikiran, gitu ya. Secara utama tertentu tentang bagaimana cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Ketiganya juga memiliki tujuan melaksanakan penelitian kritis, yaitu menyelidiki, menganalisis hubungan kekuasaan yang terdapat pada masyarakat dan merumuskan perspektif normatif yang bisa digunakan dalam mengkritik hubungan seperti itu berdasarkan pandangan kemungkinan terjadinya perubahan sosial. Sekaligus perspektif memiliki sederet premis atau filsafat yang berbeda, termasuk juga pemahaman mengenai wacana kritis praktik sosial yang menggiring ke arah tujuan-tujuan metode dan titik utama empiris. Berarti berdasarkan pengalaman, gitu ya. Meskipun terdapat premis-premis seperti yang sudah dijelaskan tersebut, di antara pendekatan masih muncul perbedaan penting. Yang pertama, ada ketidaksepakatan tentang lingkup wacana. Apakah wacana tersebut menyusun kondisi sosial secara keseluruhan atau sebagian oleh aspek-aspek lain kondisi sosial. Yang kedua, pendekatan tersebut juga beragam fokus analisisnya. Pembagian bidang analisis wacana ke dalam 3 pendekatan yang mempunyai kemiripan, dan perbedaan itu tentu saja dalam derajat tertentu bisa dipahami sebagai suatu pengkonstruksian pembangunan ya kita sendiri. Setiap pendekatan pada analisis wacana bukanlah sekedar metode untuk menganalisis data, tetapi juga suatu keutuhan atau teoritis dan metodologis. Jadi bisa dikatakan sebagai sebuah paket yang lengkap. Paket lengkap yang pertama berisi tentang premis filosofis dan epistemologis, peran bahasa dalam mengkonstruksi sosial dunia. Kedua, model-model teoritis. Ketiga, pedoman metodologis cara mendekati suatu domain penelitian. Dan yang terakhir, yang keempat, teknik-teknis khusus untuk melaksanakan analisis. Nah, untuk kalian yang pengen tahu sumber referensi yang saya pakai, nah ini ya sumber referensinya. Kalian bisa cari bukunya Analisis Wacana dari Marianne W. Jorgensen dan Louis Phillips ya. Bisa di toko buku, Shopee, atau di perpustakaan terdekat. Kemudian juga ada bukunya si Sumarlan, Dr. Sumarlan, Analisis Wacana seperti ini. Oke, yang perlu diingat ya guys, bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis dikemukakan oleh Vercock, yaitu penyidikan terhadap perubahan.
Verblog memusatkan perhatian pada persoalan lewat konsep antartekstualitas, yakni bagaimana teks individu bergantung pada unsur-unsur dan wacana teks-teks lain. Melalui analisis antartekstualitas bisa menyelidiki reproduksi wacana yang tidak memperkenalkan unsur baru dan perubahan kewacanaan lewat gabungan-gabungan baru wacana. Untuk pendekatan analisis wacana, tidak semua pendekatan loh. Analisis wacana secara gamblang itu ya secara jelas berkiblat kepada poststrukturalisme. Tetapi ada kesepakatan ide-ide seperti bahasa bukan sebagai refleksi realitas yang sudah ada sebelumnya. Bahasa juga terstruktur dalam pola atau wacana. Selanjutnya, pola-pola kewacanaan dipertahankan serta ditransformasikan dalam praktik kewacanaan. Yang keempat, transformasi pola tersebut setidaknya dieksplorasi lewat analisis konteks-konteks khusus yang tempatnya bertindak untuk bahasa ya. Nah, peran-peran wacana dalam penyusunan dunia. Analisis wacana kritis, Verblog memberi konsep wacana untuk teks, pembicaraan, dan sistem semiologi lain. Misal, isyarat, basa-basi, dan membuat konsep itu tetap berbeda dengan dimensi lain praktik-praktiknya. Praktik kewacanaan dipandang sebagai satu dimensi atau momen, sedang praktik sosial dalam suatu relevansi dialektis dan saat-saat lain sesuai praktik sosial. Dari sistem bahasa kewacana, bagaimana ya itu? Oke, pendekatan pada analisis wacana sesungguhnya mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses atau hubungannya kita ke realnya itu melalui bahasa. Karena dalam bahasa dapat menciptakan representasi suatu perwakilan ya, nyata dan tidak sekedar refleksi dari realita yang ada sebelumnya, namun juga mampu memberi suatu kontribusi pada konstruksi pembangunan realita. Nah, begitu guys. Jadi intinya analisis wacana itu digunakan secara meluas di berbagai bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial, kemasyarakatan, dan sering digunakan secara lintas disipliner ya. Jadi berbagai lintas disiplin ilmu. Banyak analisis wacana yang tidak lagi bisa dipilih secara jernih dan tegas masuk ke dalam bidang ilmu yang mana analisis wacana orde baru dapat sekaligus dikategorikan pada kajian bidang-bidang ilmu secara politik, sosial, budaya, bahkan psikologi sosial. Hal yang sama terjadi pada analisis yang lainnya seperti analisis gender, media massa, dan sebagainya. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan materi tentang bidang analisis wacana ya. Oke, bagi kalian yang suka video ini bisa subscribe, like, atau komen ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.